administrasi dari kecamatannya. Nah, sebelumnya udah tahu kan cara ngedownload ini apa namanya? Data-data Dimnas terus RBI Udah wilayah tahu bang. kalian. Udah kan? Kalau belum tahu tinggal cari aja RBI Indonesia atau langsung daerah kalian, misalnya daerah Lampung, RBI Lampung gitu. Nah, ambil aja di ini Indonesia Geospasial. Terus kalau Demnas ini di Demnas aja langsung cari download. Nah, pilih yang ini, Geoportal. Tinggal login kan aja ntar di sini bagian atasnya. Nah, terus kalau udah di-download masuk ke ArcGIS-nya. Kalian masukin aja dulu Demnasnya. Misal nih, gue yang ada aja di laptop gue ya. Demnasnya itu kemarin kuambil di bagian Banten. Misal di Bantennya di bagian sini. Terus masukin kan Demnas yang udah kalian download tadi. Tinggal di drag aja ke ini, ke ArcGIS. Iya. Nah, misalnya nih udah kebentuk kan gini kan. Iya bang. Nah, ini kan belum gabung nih Demnasnya, masih kepotong. Hmm. Nah, cara buat ngegabunginnya itu bisa kalian kontrol F atau nih di bagian atas ini kelihatan gak nih yang kecilnya? Kelihatan. Nah, di sini kalian klik, terus di bagian sini cari namanya Mosaic to New Raster. Nah, kalian pilih yang ini, Mosaic to New Raster, tapi yang data management. Kalian klik. Nah, terus di bagian sini kan ada nih Mosaic to New Raster, ada info raster, sama output location, data ini raster dataset name with extension. Nah, yang ini kalian pilih keempatnya. Kenapa tuh bang? Kalau kalian cuma pakai pakai dua, pilih dua sesuai sama si Demnas kalian. Kalian makainya berapa? Oh, jadi kalau kita di Dinas 4 pakai 4 gitu. Tapi emang Cun sampai biasanya sini? itu 4 kan bang? Ya, itu tergantung daerah kalian sih. Kayak misal nih di bagian Demnas, misal nih di bagian sini. Nah, Lampung kan bagian nih kecil nih di sini. Iya. Nah, biasanya kalian pilih satu aja nggak apa-apa. Kayak gitu. Lampung biasanya lo bagian di sini kan, di sini kecil nih. Kalian pilih aja yang ini yang versi 1.6. Ini Badnas deh, sorry. Demnas nih. Nah, misal nih di sini kan kecil nih. Misalnya nih daerah kalian nih di tengah-tengah nih. Iya bang. Kelihatan nggak kursornya? Kelihatan. Nah, misalnya tengah-tengah ini kan. Nah, kalian butuh keempat si data Demnas ini. Iya. Keempat ini gitu. Kalau dia semisal nih cuma di sini doang, kalian ngambil yang satu dua ini aja Oh, oke bang. gitu. Terus, nah, masukkan ke Mosaic to New Raster. Terus tadi kalian udah pilih keempat ini kan Dimnasnya. Iya. Terus ini ada output location. Nah, kalian klik yang ini, yang tanda folder gini. Iya bang. Kalian klik, terus pilih aja dia mau di folder mana. Kalau bisa Kok udah bikin dibikin ya baru? foldernya. Kalau bikin baru nih di bagian sini atas nih kelihatan gak nih Kelihatan kecilnya bang. kursornya. New Nah, folder. bikin di sini new folder namanya daerah kalian dah, misalnya Banten. Nah, terus klik add. Kalian klik terus add. Nah, kan udah masuk nih. Terus di raster dataset ini kalian bikin gabungan
dem titik tif, kasih extensionnya, Oh iya. kasih tif, jangan lupa kalau kalau kelupaan dot tifnya ini gagal nanti. Oh iya bang, bener bang. Kemarin. Nah terus yang ini kalau nggak salah yang 32 bit float. Itu kenapa 32 pak? Ini kalau nggak salah opsional sih pixel dari si type demnasnya. Kalian bisa pilih juga 32 bit yang ini unsigned ini. Bedanya itu apa Aku tuh? lupa ini bedanya apa. Float sama unsigned. Tanya tanya asisten lah. Yang aku tahu Gitu kemarin ya. tuh kayaknya karena Sumatera ya, atau Nah, batas udah itu. kalian pastikan ke ini ya. Iya bang. Aku lupa. Tapi nggak terlalu ngaruh sih harusnya. Terus ini number of band ini kalian masukin 0 aja, 0 atau 1 bisa. Bebas kok dia. Terus ini yang mosaic operatornya pilih yang last, ini mosaic color mapnya juga yang first. Nah kalau udah ngikutin kayak gini kalian klik oke aja. Ini satu, sorry. Nah kalau kalau dia berhasil itu nanti kelihatan di bagian bawah sini, di pojok kanan bawah. Oh Nanti dia ngasih tahu berhasil atau tidaknya. Ini masih loading. Masih loading. Tunggu aja. Nah kayak gini, kelihatan gak nih bawahnya? kelihatan bang. Mosaic to new register. Oke. Nah sebelumnya kalian itu harus mengganti yang ini. Ini kan ada nih desimal di Inggris nih. Iya. Oh di Nah itu botometer ya harus bang itu bang. satuannya meter. Ya itu di Nah botometer. caranya itu kalian define projection dulu. Bentar. Ya, define projection dulu, terus kalian klik ini, pilih yang gabungan dem, detif. Iya bang. Udah. Terus koordinat sistem ini kalian pilih yang WGS 11984. Hmm. Nih, WGS 11984. Kalau kalian bingung, kalau nggak salah dia di project koordinat, Word terus yang WGS hmm, 1994. Hah? bukan berarti. Apa? Oh iya. Aku lupa ingat. Yang geografik, terus yang word, ya ini. Kalian pilih geografik koordinat sistem, terus ke word, baru ini WGS 1984. Oke bang. Oke, terus oke kan aja. Great. Nah, terus tunggu dia sampai sampai berhasil, baru kalian um, ke project raster. Nah, kalian pilih yang data management nih. Nah, terus kalian pilih yang gabungan dem. Terus yang ini, yang output raster datasetnya, kalian klik yang ini, folder ini. Iya bang. Terus pilih daerah tempat kalian nyimpen tadi. Di
Kalian kasih gabungan dem datif. Salah. Kasih namanya beda ya. Dem datif. Yang penting jangan lupa tifnya aja. Oke bang. Udah, terus kalian nih yang output coordinate system kalian klik yang kanan ini, terus pilih yang ada UTM John 48S. Nah, dari zone ini nanti berbeda-beda kalau misalnya kalian dapat di daerah yang bukan di Lampung. Kalian cek di Google setahu ada itu untuk zona-zona ini, atau di Google Earth ada juga. Udah, terus kalau udah kalian klik OK aja langsung. Gue sampai berhasil. Nah, kita langsung gampang masih. Nah, kalau udah ini kan, udah ada nih gabungan dem yang baru. Kalian close ArcGIS. Close di save nggak apa-apa. Oke bang. Kalian close, terus buka ArcGIS lagi. Nah, terus kalian cari yang udah kalian buat tadi, Demnas gabungannya tadi. Itu di ekstra kiri itu ya bang? Di Bukan? yang tadi kalian buat gabungan Dems tadi. Nah, itu kan tadi kan kalian simpan kan harus tahu tuh foldernya tadi di mana. Dapat nggak? Pikir abangnya kita sambil ngikutin. Oke nih, punya aku ini kan dapat nih gabungan Dems. Iya bang. Nah, terus kalian drag aja dia ke ArcGIS-nya. Bentar. Ambil. Paham bang. Paham bang. Bentar ya, bentar. Halo? Halo halo. Enggak sih, tapi udah ini record. Siapa yang record dulu? Dulu yang record. Udah nge-record. Oh, yang tadi. Kok follow? Sorry, tadi di telepon. Bentar ya. Kembali berpikir dan nah, terus kan udah kalian drag nih. Nih, udah di drag kan satuannya udah berubah nih jadi meter. Iya bang. Nah, habis itu udah kayak gini, kalian masukin si daerah administrasinya. Misal kayak nih, daerah ada namanya daerah ini kan di Banten. Itu kalian ambil dari download tadi dari RBI yang kayak nah ini Kabupaten Serang.
Misalnya nih, udah kalian ekstrak kan, Hmm. udah kalian ekstrak, terus ini lagi nutur loh. Nah, kalian masukin administrasi dia yang bentuknya ini AutoCAD shape source. Oh, Keren oke sih bang. Bang Fer. Keren banget sih Fernando Nah, ini tapi ya. ini kan ada nih bentuknya ada LN sama AR nih. Bedanya itu kalau yang LN itu dibentuk garis line. Oh iya. Nah, kalau yang AR itu area. Oh iya bang. Nah, jadi kayak misalnya nih administrasi desa kalian masukin. Berarti yang area itu untuk pemukiman gitu ya bang? Ya, masuk. Ah, Orang lain itu siapa? ini itu nih, ada siapa nih? Hai guys. Halo kak. Kompak Oh gitu. ini dong, open cam dong. Open cam dong. Terus kok Open bilang, cam dong. Ih, kok lagi di record loh ini? apa kabar teman-teman? Puji Tuhan sehat kak. Bentar-bentar guys, ini kok jangan-jangan pakein berarti. Keren banget ya Fernando ini ya guys. Kalian harus banyak minta tutor sama beliau ini. Nah, terus masuk filmnya. Please dulu Fernando. Tunggu. Lucu. Overthinking aku Fer. Bentar ya guys. Apa? Ya, kak. Udah lanjut emang orang gila nih. Ini sih orang mau kelihatan apa sih lu? Nah, terus ini kan udah ini apa namanya? Kalau di irigasi lagi di drainase itu biasanya dia cuma satu wilayah kan. Ini kan gede nih misalnya nih desanya. Iya nggak sih? Terus kalian edit dulu buat ngambil misal nih. Kita munculin ini dulu. Apa namanya? Label Nama-nama daerahnya. Munculin nama daerahnya itu klik kanan terus label feature. Nah, habis udah label feature baru ke properties. Nah, terus kalian pilih yang ini, bagian atasnya kan ada general, source, selection, display, dan lain-lain lah. Kalian pilih yang label. Udah pilih yang label, baru yang ini. Pilih yang nama BJ. Nama BC. Sabar guys, tutup dulu nih. Terus, nah udah pilih nama BJ, terus klik OK aja. Nah ini kan ada nih, udah ada nama-nama daerahnya. Misalnya nih kalian kayak di daerah Kedaton atau daerah Metro atau daerah apa itu kan, kalian klik kanan, terus start editing. Koreksi ya Mil kalau apa? Kok Banyak kali ya. terus milih ini, terus kalian klik ini editing. Nah terus misal nih kita mau ngambil yang daerah si mana ya? Misal si daerah Pasindangan ini deh, misal nih, kalian misal entah daerah apalah. Kalian ngambilnya daerah nggak sih? Kecamatan bang. Kecamatan ya? Iya bang. Itulah, tapi kalau ini nggak ada nggak apa-apa sih. Kalian langsung ke ini aja nanti. Ini buat ngambil salah satunya aja. Seingatku ada sih salah satu ngambilnya. Terus habis ini, sini apa? Ekspor. Nah udah kalian klik nih misal nih kan di Pasindangan nih. Kalian klik terus klik kanan di ini administrasinya. Terus ke data, terus ekspor data. Kecepatan nggak? Apa? Kelihatan bang.
nih udah ekspor data, terus kalian nih pilih yang buat nyimpan filenya. Misal bikin aja kayak nama daerahnya apa nih tadi namanya? Pasindah. Itu Pasindangan. Nah jangan lupa dot ininya ya, dot SAP-nya. Ya bang. Terus save, terus oke aja. Terus klik yes. Nah ini kan udah kepisah nih dia. Iya bang. Udah kepisah kan. Nah administrasi desa bisa kalian matiin aja nggak apa-apa. Nah jadi kita cuma punya satu wilayah kecil ini. Iya bang. Berarti nanti Udah, yang hitam itu dihapus ya baru. bang? Nah yang hitam ini nanti buat kita bikin konturnya. Oh. Nah udah habis dari sini kita bikin konturnya. Ini Ctrl F terus klik kontur. Kontur. Nah, kontur terus pilih yang spasial analis. Jangan yang 3D analis ya, yang spasial. Oke bang. Nah, terus input rasternya itu pilih yang gabungan DEM. Terus kalian ini untuk output fitur kelasnya kalian pilih yang bebas mau di mana. Pokoknya tadi tempat yang satu ya, yang satu folder semua kalian nge-save-nya. Oh oke bang. Terus kalian kasih di sini kontur. Udah. Terus, nah ini kan ada kontur interval nih. Terkadang kalau kontur satu itu dia berat letoknya, tapi kalau PD ya udah konturnya interval satu aja. Kalau nggak kuat bisa 2 atau 5. Aku satu 5 sih sih bang udah kemarin itu. agak sulit. 1. Nah, Iya. coba aja 1. Nah, terus udah 1. Terus langsung oke aja. Pokoknya nggak perlu ditambahin. Siap. Nah, tinggal ditunggu aja. Bang kalau ininya mati tiba-tiba bang zoomnya, sorry ya bang, soalnya nggak premium. Aman. Ini 40 menit ya? Kayaknya bang, iya. Sambil ngerjain. Sambil ngerjain kayak. Mereka harus bilang sih. Lebih. Sambil nunggu ini. Plan siapa ini? Halo Iya, kok kak. Udah cair kak. Ya Allah. Tunjukin kami beb. Gila tuh. Apa? Kalian apa kabar? Puji Tuhan baik kak. Orang kakak kayak mana di sana kak? Apa? Puji Tuhan baik. Baguslah kak. Mana Sehat-sehat 80% terus lah lu kita ya berarti kak. kan semua tadi. Kenapa Tip? Sehat-sehat terus lah kita ya. Amin. Semangat tugasnya guys. Iya cu, terasa kali kak semester 5 ini. Apa coba? Apa lu mau ngeluh apa? Beton ngeri kali lah. Jeje. Makin cantik kakak ya. Oh ma. Jilat yol, jilat. Dia aja yang nutorin Yol.
Aduh, kasih tau Beb. 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 Apa cah ini? Kalau udah lulus gitu pesonanya udah beda ya. Enggak, biasa aja. Kak, kenapa drainase ini susah kali loh Kak jadinya. Apanya yang Ini. susah? Udah lo kalau punya Susah loh Kak. susah. Samper. Hmm. Punya aku tuh sebenarnya udah di sini loh Bang, tinggal nge-DTA lagi. Bujuk kayak mana Bang Fer mau lihat, tunjukin kayak gitu cok. Kayak mana ya? Gak nampak Din. Sabar habisin sampai DT aja. Apa yang susahnya apa? Yang susahnya apa, Ogel? Susah loh Kak. Iya apa? Ih susah pokoknya Kak. Darah Kak. Bang Fer. Bang Apa? Fer. Apa? Kata Mimi mau ini, mau roti bakar. Apa sih nasi ini? Bisa sama kayak si ini. Baru dulu satu. Kali tahu. Nah, Tar dulu. Makasih sayangku, Cita. anjir nggak disebut Mil. Kok berat kali ya? Bisa aja. Kayak kadang gede deh. Apa piano? Piano apa sih? Saya pengen bikin konten. Iya. Bang. Sekontrakan sama Ah. Raffi Mas ya Bang ya? Siapa nih? Iya, ke Pimas, kenapa? Oh, soalnya pernah lihat saya ke kontrakannya Bang Fimas ada abang juga. Oh, Martin. Itu gak cara ini ya. Pres. Kau buat tadi kayak mana tuh? Kontrol dulu, Mas. Ah. Emang bisa deh gitu ya? Tip apa SHP? Aktif gila. Ini yang Mil. Baru pada Mil. Emang ya? Coba dua, dua. Satu, dua. Nggak nyangka. Nggak ada. Apa? Nggak ada loading. Ada. Ini loading nih. Emang dia cuma sampai gabungan dem ya kan? Apa? Dan cuma sampai ngegabungin si dem itu ya? Iya. Kalau dia terus kan bingung banget. Ya mungkin keluar kampungnya itu. Masukin
mama ini. Kalian ini bisa udah gerak ini. Gara-gara aku ya tadi. Aku buat tadi dulu. Tapi cek. Apa dia bisa? Kenapa? Apa udah masih di sana? Gak ada. Sabar dia, aku lihat itu gak ada. Dia minta bayar 30.000. Kan mau cerita. Gak kasih aja. Nah itu tuh. Nah kan emang harus aku yang ngerjain PR ini udah berapa? Udah Terus terus sama. Hidup dia cok hancur dari tadi. Kayaknya. Nih, lihat nih. Kan lagi tetap ini lama lanjut. Kedengeran nggak suaranya guys? Kedengaran Kak. Nih, kan udah keluar nih konturnya nih kan. Udah keluar nih konturnya kan. Kalian lihat nih, ini kan petanya sekecil ini nih, kecamatannya sekecil ini. Sedangkan konturnya kan mewakili seluruh dam. Nah, kalian klik geoprocessing, klik itu. Lagi. Kalau aku kecepatan bilang ya. Oke Kak. Nah, klip itu artinya memotong. Klip motong. Jadi kita pengen ngebuat si kontur ini cuman ada di peta si kecil ini. Paham kan? Paham Kak. Oke, klik geoprocessing, klip, inputnya, masukin si kontur yang mau diklipkan, klip feature-nya masukin si pasindangan yang peta yang kecil kita ini. Oh, oke Kak. Jadi inputnya adalah kontur. Untuk klipnya itu kita mau ngeklip ke si Pasindangan, ke si kecamatan Pasindangan. Outputnya kalian save lah. Pokoknya kalian kalau nge-save file Hekras ini, mulai dari Hekras file JIS ini, kalian tuh buat folder ya. Kan tadi udah diajarin Fernando kan. Misalnya foldernya namanya Hekras. Di sinilah semua nanti kontur peta jadi semualah untuk nanti kalian ngebuat detail DTA. Di sinilah kalian buat dia biar satu file, biar nggak kececer lah semua filenya. Nah di sini kan kita mau ngeklip, buat aja namanya kontur clip.shp. Oke, loading. Nih, oke, coba kita matikan yang gabungan damnya. Ini udah konturnya udah warna ungu, udah ini ya. Nah dia udah mewakili di keseluruhan si kecamatan Pasindangannya. Tinggal kita buat ininya, kita buat label feature-nya. Kalian tahu kan kontur itu kan ini berupa angka kan, elevasi. Ini kalian klik kanan, layer properties, ganti label filenya itu ke kontur. Apply, oke. Selanjutnya klik kanan, label feature. Nah keluar deh angkanya, paham? Paham nggak? Paham tidak? Paham Kak. Oke, udah kan, udah paham kan sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup Kak, terima kasih. Wantri, Minerva. Paham Kak? Paham Kak. Apalah Yola? Coba ulangi Yola. Udah, biar kita lanjut buat DTA ini, langsung ngasih sejilid malam ini. Gas. Kak, berarti itu kan kita buat DTA dulu baru dia ke Tizen ya? Jadi gini, kakak jelaskan ya dek. Oke Kak. Enggak, bercanda. Jadi gini, drainase ini kayak gini alurnya. Kalian kan udah dibagi kecamatan. Kalian dibagi kecamatan, ini drainase ya. Oh, kalian dibagi kecamatan, kalian dibagi provinsi, pasti provinsi Lampung semua kan kebagian. Ya, terus kalian juga kebagian selain bentuk kecamatan. saluran drainase kita Kak.
Nah, bentuk saluran drainasenya. Nah, jadi kalian kan udah buat, tadi kan kita udah buat peta nih, kita udah buat peta di ArcGIS. Setelah peta, kayak tadi tuh kecamatan Pasindangan. Oh, misalnya aku ke bagian Pasindangan nih, aku ke bagian Pasindangan. Aku udah buat sampai pemetaan sampai yang sini tadi. Sampai sini aku udah buat sampai konturnya. Nah, nanti setelah kalian buat petanya dari kecamatan kalian, aku kan dapat Pasindangan nih. Aku ke asisten, pergi ke asisten, kasih tahu, Kak, saya udah buat peta dari Pasindangan, kecamatan Pasindangan. Saya mau mintain drainase pakai Intek enggak kan Rena? Oh irigasi kecampur-campur. Terus nanti kalian tinggal tentuin lokasi sama si asisten, pergi ke asisten, Kak, saya kan udah selesai buat peta pasindangannya. Ini saya buat DTA terserah di mana aja, apa gimana Kak? Apa ditentuin dengan asisten gitu? Kemarin aku udah nanya, Kak. Kata abangnya, untuk DTA sendiri itu bebas mau ditentukan di mana aja. Dan juga misalnya kan kami kan dapatnya itu buat 20 DTA kan, Kak. Itu kan bisa di satu tempat 10, satu tempat 10, tapi kata si abang ini buat aja 20 DTA di satu tempat gitu. Jadinya tuh. Oke, jadi gini ya. Aku jelasin secara teorinya dulu. Jadi kalau misalnya kalian udah misalnya kayak Martin bilang asistennya udah ngasih kebebasan buat tentuin di mana aja. Jadi kalian harus perhatiin yang pertama itu kontur. Makanya kontur itu kan elevasi ya. Kalian tahu kan aliran air itu mengalir dari kontur yang tertinggi ke terendah. Oke, dari hulu ke hilir. Iya. Oke, jadi kalian lihat ini konturnya. Ini agak ya memang agak picek sih mata ngelihat ini, tapi lihat ini. Sebelum yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah kontur elevasi. Kalau DTA konsepnya DTA sungai, drainase ya DTA kan, drainase ya DTA sungai ataupun kalian buat irigasi, kalian harus ngerancang saluran itu, saluran bangunan itu dengan elevasi yang turun, biar airnya turun. Gak mungkin kan kalian ngerancang drainase, kalian ngerancang sungai, kalian ngerancang irigasi, elevasinya naik, gak nyampe dong. Harus turun gitu. Makanya setelah kalian buat ini, pemetaan ini, kalian tadi udah diajarin Fernando kan download RBI? Iya, sudah, Kak. Ini, mana RBI yang di-download kan? Udah kok download. Nah, kalian udah buat pemetaan sampai kontur. Masukin dulu administrasinya yang mau dimasukin, contohnya pokoknya nanti kalian masukin semua administrasi ini, yang ini ya, yang ini doang, yang SHP yang perlu doang kayak AR, maksudnya yang SHP ininya, yang SHP ini ya, AutoCAD SHP yang ininya, tipenya ini kalian masukin. Yang misalnya kayak gini nih, administrasi desa, agri kebun yang AutoCAD Shape, yang AutoCAD Shape apa pokoknya, agri kebun, agri ladang yang AutoCAD Shape, terus agri sawah yang mana kan kayak gitu. Pokoknya nanti kalian paham kan, tinggal di draft aja masukin. Iya, Kak. Nah, aku mau kasih contoh ya. Kalau untuk drainase itu hal-hal yang paling penting dan yang paling berpengaruh di perencanaan drainase itu contohnya ini. Misalnya aku drag dulu jalannya. Tapi kalian harus drag semuanya ya, yang ini, yang SHP. Ini aku contoh aja biar nggak kebanyakan juga. Aku mau drag yang bagian jalan dan sungai. Mana sungai nih? Mana sungai LN-nya mana? Sungai LN. Nih. Mana? Nah, ini. Jadi semua administrasi ini namanya administrasi, ini namanya tata guna lahan ya. Tata guna lahan itu semua hal yang dimanfaatkan oleh lahan tersebut, itu namanya tata guna lahan. Ini semua RBI ini yang kalian download itu dinamakan tata guna lahan. Nah, tata guna lahan ini kalau kalian drag ke ArcGIS itu jadinya memenuhi satu yang tadi itu, satu provinsi Lampung. Nah, jadi kalian harus ngeklip kayak tadi kita ngeklip kontur, kalian kliplah satu-satu. Jadi contohnya jalan ini ya.
Ini jalan ya. Jalan kita buat ini warna hitam aja deh. Ini dong. Sabar dulu, say. Curut aja. Namanya. Nih, kita contoh ya. Kita mau ngeklip jalan supaya jalan ini, jalan yang hitam ini, cuman di bagian si pasindangan. Kayak tadi ngeklip kontur ya sama aja nih. Ambil jalan. Di sininya apa? Persindangan. Persidangan. Ya. Terus di sini apa? Jalan klip ya, bukan Kak? Jalan klip. Ya. Jalan. Jelek banget laptopnya Fernando ini. SHP. Jalan klip SHP save. Dan ini loading. Oke, hapus aja jalan ini, hapus. Remove. Nih, kita klip lagi sungainya ya. Nanti semua tata guna lahan yang tadi di RD itu kalian klip juga ya. Ini apa? Sungai. Nih, Itunya persidangan. Terus sungai klip. .shp. Buset. Remove sungai. Delete. nih. Jadi nanti tuh yang kayak yang aku bilang ya, kalian harus ngedrag ini semua. Kalian harus ngedrag yang SH AutoCAD shape-nya, yang ini AutoCAD shape. Terus kalian klip semuanya. Ini aku cuma ngambil contohnya biar kita nggak terlalu lama kan. Jadi aku ngambil cuma sungai dan jalan ya. Nanti kalian harus ngeklip semuanya. Oke, jadi ini misalnya kalian kan ini mau ngerencanain drainase ya. Kalau kalian mau ngerencanain drainase maupun bangunan air lainnya kayak aku bilang tadi itu elevasinya harus turun. Ya. Nah, kalau kalian mau buat DTA, kita kasih contoh. Pakai katalog. Mana sih ini gimana sih? Ini. Kelihatan kan? Kelihatan kan? Nah, kita sekarang mau buat DTA ya. Kalau kalian di AutoCAD, kalian mau gambar bagian kusen gitu, kalian nambah layer kan? Iya, layer. Nambah layer, di mana layer si kusen harus ada gitu kan? Ini layer nih, ini layer. Jadi otomatis layer si DTA harus ada kan? Iya Kak. Benar. Oke, jadi caranya itu customize Windows katalog. Terus kalian cari folder kalian yang mana tadi? Di mana kalian simpan folder? Di mana, Dek? Di mana? Kayaknya di ini, Bang. Ini. Ngapain lu gabungin sama Serang? Mana ini mana? Yang ini aja. Mana? Ya, apa Hackers S double. Ini lain kan counter click tadi. Oh ya udah. Nih, di sini kan Fernando nyimpen filenya. Nih, klik kanan di Hackers ini. Dia tadi buat foldernya namanya Hackers ya. Klik kanan, new, save file. Buat di sini DTA. Di sini Polygon. Ini ambil PGS 48S. Oke. Nih. Udah ada DTA-nya nih. Klik kanan, edit, start. Continue. Pencet ini, create feature, klik di DTA. Nah, baru bisa edit. Oke, kita kasih satu kalau case-nya Oke. Kita kasih case-nya Martin tadi katanya yang dibebasin sama asisten ya. Oke. Kita coba pilih-pilih di mana kira-kira DTA yang kita bisa desain. Coba. Nah, yang pertama yang harus kalian supaya ini ambil main liciknya ya, main licik dan main cepatnya.
Kalian pernah lihat DTA nggak? Kalian pernah lihat saluran drainase? Pernah. Ini supaya cepetnya ya. Kita ambil main cepet, main licik, dan main satsetnya. Kalian pernah lihat saluran drainase? Itu di jalan. Jadi jadi saluran DTA ini kan kebanyakan saluran DTA di permukaan jalan. Kok permukaan jalan? Jalan. Ada drainase tertutup, ada drainase terbuka, ya kan? Jadi kita ambil simpelnya aja satset. Jadi kalau kalian ingin merencanakan di peta itu, Udah gitu. Kok mau ya ngejelasin apa enggak? udah masa saya aku disuruh ngejelasin dia main HP, dia cetak sama ceweknya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau kalian mau ngerencanainnya biar cepet pengerjaan drainase ini, kalian lihat di pemetaan itu yang jalannya rapet, kan 20 DTA ya? Iya kan, 20 DTA. Dengan nggak ada ditentukan luasannya kan? Nggak ada, Kak. Nggak ada, cuma ditentukan jumlah DTA-nya. Nah, kalian pilih, ini kan ini yang hitam ini jalan ya, kalian bisa lihat yang hitam ini jalan kan? Iya, Kak. Kalian pilih daerah mana yang jalannya itu banyak, kayak gini nih, ini jalannya banyak kan? Iya, Kak. Ini jalannya banyak, dan sungainya mumpuni banyak, paham nggak? Jadi, kalau misalnya nih, misal ya, kita ambil case di mana kita pilih jalan yang sedikit ini kan cuma jalannya segini, ini doang jalannya kan, ini doang. Nah, kalian mau merencanakan DTA misalnya di sini deh. Misalnya kalian buat DTA di sini. Iya, Kak. Kalian buat DTA di sini. Ini satu kepake nih gede banget ngikutin bentuk jalan. Kita anggaplah ini ngikutin bentuk jalan ya. Anggaplah ini nggak lurus tapi ngebentukin jalan. Ini udah kemakan 1 DTA. 19 lagi mau lu taruh di mana? Di sini 1, Kak, 2, 3. aku. Apa? Itu kemarin kata abangnya itu kan kan kita buat DTA itu ujungnya nanti itu dibuat ke sungai, Kak. Iya. Gini, Tin. Jadi gimana Gini. itu ya? Aku kurang ngerti juga, Kak. Ya kalau ini kan pakai drainase kalau di jalan. Jadi gini, Tin. Kalian harus paham dulu, DTA itu sebenarnya apa? Daerah tangkapan air. Iya. Beda ya sama drainase. Beda sama drainase. Jadi kalau misalnya kalian ngerencanain drainase itu di sini, misal kita kasih berbagai case ya. Ini jalan yang hitam ya. Iya, Kak. Mana yang lurus-lurus aja ya, mana yang tengok, lihat kontur ya guys, lihat kontur. Kalau konturnya nggak turun, jangan kalian tarik garis. Iya, Kak. Misalnya ini itu aja di ini enggak, bentar. Oh, misalnya aku mau buat ini aja nggak sih? Ini aja. Ini aku mau buat drainase di sini. Ini per berapa, Min? Dari atas ini aja. Ini berapa di atas? 74, 78. Nah, dari sini. Misal nih, aku mau buat ini, anggaplah lurus ya, anggaplah ini lurus ya. Jalan kan ini. Oh iya. Oh, bisa berarti. Di sini aja. Itu ini. Kasih gitu pertimbangannya. Agak pesan lagi ya, jelek sini. Ini. 88 ya dari sini. 70.
Sini berapa? Dari tertinggi dong Mil. Iya, tapi ini cara nariknya. Gini aja udah, gini dek, coba lihat dek. Sungin. Iya, jadi buangnya sudah. Oh. Ini contoh Langsung ke sungai. masih case iya. Lihat nih, lihat ini. Iya, Kak. Kalian kelihatan kan ini? Kelihatan. Aku kasih kita buat 2 kasus ya. 2 kasus. Yang pertama, DTA langsung dibuang ke sungai. Yang kata Martin tadi ya. Iya, bener, Kak. Oke, yang pertama, kayak yang aku bilang tadi, kalian harus ambil dari kontur yang paling tinggi, ya kan? Untuk turun ke kontur yang terendah. Ini 88, turunkan dia ke sini 70, turunkan ke bawah 70. Nih, turun kan? 88 ke 70 turun nggak? Turun. Dan kebetulan sungai turunnya langsung. Kalian harus narik ke ininya, di 88-nya kalian tarik ya. Iya, Kak. Nih, langsung aja ambil tarik ke sini. Oh, bisa langsung ya, Kak? Bisa, ini contoh kasus yang kau bilang tadi, Tin. Yang dia langsung buang ke sungai. Oke, kita ambil kasus yang aku bilang tadi, yang selain yang tadi kau bilang. Contohnya, gak bener. Jadi diskusi orang. Masih ulung. Aku nggak paham kayak gini so. Yang mana? Bikin DTA. DTA. Ya buat aja nanti itu kayak Bebas ya, terserah kita. Di mana tempatnya aja. bebas, tapi buat DTA itu harus lihat konturnya. Cun nggak kayak gini. Mana sih? Emang lupa tuh. Maaf guys, ada masalah rumah tangga tadi. Oke, Kak. Oke, kita contohin ya, ulang ya. Jelek banget sih jalannya, ya Allah, astagfirullah. Oh, ini fair. Ini fair. Apa? Nih, dari 88 ini. Bang ke sini. 70. Ya. Bisa ya sebenarnya. Tapi selama dia segitiga. Iya, tapi gue mau segitiga, biarin. Nih, Martin, dong. Iya, Kak. Ini contohnya yang kayak kau bilang, dia tuh langsung buang ke sungai. Iya. Ya. Nah, tapi terus ada lagi contoh kasus yang dia mana ya? Ada misalnya nih, kalian kedapatan peta yang sungainya nggak banyak. Ini kan kebetulan sungainya banyak nih. Ya. Bibirnya itu lah. Contoh mana ya yang Nih, kalau mau cara diingetin saja sebenarnya. contoh. Pokoknya mana ya kita contohkan yang sedikit sungainya deh.
di mana ya? Di mana? Lah, mana? Ini 126 satu. Nih, contohnya ini nih. Ini lihat nih. Lihat ini konturnya. Di sini 128. Ini 128, 126, 116 turun nih ke bawah nih, turun. Nah, sedangkan dia ke sini turun lagi nih. 90, 78. Mod apa? Konturnya muter. Nah, jadi kalian nggak boleh nih di sini 126, di sini 126. Jadi kalian tarik 126 ini ke bawah langsung salah ke bawah gini langsung nggak bisa. Soalnya di sini ada 90. Di sini ada 90. Di sini dari 106 mana sih tadi? Misalnya kalian tarik ke sungai sini langsung. Sebenarnya bisa sih kalau ke sungai sini. Bisa. Apa? Gimana sih lu? DT itu ke DT jalan. Iya, tapi Fernando pas di Bu Indri kemarin tahun 22 itu dirubah semua. Jadi kayak misalnya nih. Dosen kan siapa, Tin? Ada nggak dosennya Bu Indri? Mindun nggak ada. Kami Bu Ayu, Bang. Bu Ayu. Ayu dia. Pelan-pelan. Ayu titik anjir. Apalagi yang gimana ya, nggak ada lagi ininya. Ini semuanya bisa kok, gampang banget cok kalau ini peta ini langsung ini ke sini turun nih ke sungai ini. Terus ini Enggak apa-apa. Cuma Tin. Bentar ya, guys. Cara sepi. Karen. Kamu ngerjain apa? Udah selesai coy ya, ACC Udah. dapat dijilid. Oh. BTA udah buat. Dia lagi asdos. SD sama agama. In the college setting, this is your first impression, first time. What? Harus coba bateraiku. Gak ada lagi ya casan. Put your best foot forward. I'm Lauren Taylor. I'm a student in CMO. Udah selesai, Chan. Belum. One of the most important things BTA susah cu. is starting to Tapi udah kerekam kan sama dia. communication style. Tapi gua lowbat aja. Kan bentar lagi balik gua. Lu mau balik langsung? Lu mau nonton tutornya? Iya. Gua gak mau balik. Apa? Kok balik? Lu nginep sini? Iya. Itu tidur. Penghuni. Kamu kafe kamu di dalam berlima. Aduh, Cok. halo, lanjut ya guys. Sorry tadi berdebat. Udah lanjut Cah. Coba kau yang sudah foto. Nah, jadi untuk DTA ini guys ada perubahan. Jadi untuk penggambaran si DTA ini, nah kayak dibilang Martin tadi kan kayak langsung ngebuang ke sungai kan, langsung ngebuang.
Yang sepenangkapanku kalau dia ngebuang ke sungai itu misal nih DTA yang kita gambar ini, misalnya kayak ini kan ada kami gambar nih DTA-nya nih. DTA ini dia DTA itu kan dia airnya ngalir ke nih drainase yang bakal kita buat di pinggir jalan kan. Nah, terus misal nih DTA ini DTA ini kelihatan kan? Kelihatan, Bang. Nah, kita ganti warna aja, warna kuning. Nah, nih yang warna kuning ini DTA. Jadi kita ngambil dari kontur tertinggi, untuk DTA-nya itu, air bakal ngalir ke si badan jalan nantinya. Yang ini yang warna hitam ini kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bang. Nah, karena kan nanti kan di sini bakal dibangun drainase kan di bahu jalannya di bahu jalan ini. Iya. Nah, jadi air ini bakal ngalir dari kontur tertinggi ke terendah. Nah, nanti dari si jalan ini bakal ngebuang ke si sungai, kayak yang kau bilang tadi Martin di sini. Iya, Bang. Kayak gitu. Nah, terus untuk penggambaran DT-nya itu, dia kalau penggambaran DTA yang setauku itu ya, pas di masa kami dia harus berbentuk segitiga. Tapi Iya, sebenarnya Bang. DTA itu bisa kayak bentukannya kayak gini, trapesium. Aku juga ini diajari kemarin itu, Bang, segitiga gitu. Jadi kayak mana ya? Ke kontur gitu Malah dari nggak terkecil boleh ke kecil gitu. Nah, sebenarnya nggak boleh segitiga. Oh. Cuman kalau dibuat di tube segitiga itu biar mempermudah kalian buat penggambaran si DTA-nya Mm-mm. itu. Nah, misal nih kita carikan untuk di 20 DT ya, 20 DT kayaknya nggak banyak di sini. Lucu. Sorry guys. Biasa ribut kali emang kalau ini. Nih, misal nih di bagian sini kan ini kan banyak jalan nih. Nah, ini kan udah digambar nih DTA 1. Nih bisa aja nanti kalian kasih nama DTA 1 kanan, terus yang sebelah ininya DTA 1 kiri gitu. Nah, terus gambar lagi kita cari nih. Ini kan ada kontur 90 nih. Nih. Kontur 80. Kontur 80 dia ke sini turun kan. Kok lagi serius lu nih? Misal nih di sini kontur 80. Airnya kan bakal ngalir ke bawah nih kan. Iya, Bang. Ke sini. Nah. Terus kok Itu kameranya hidup gak? enggak hidup yang udah. Serius? Kameranya hidup. Sorry guys ya. Datang perusuh ke kamar. Nah. Minta ini ke kamarnya Fer. Udahlah. Bentar ya guys, matiin ini kamera nih. Oke, Bang. Mil, lagi serius loh, Mil. Nah, terus kalian gambar nih kan dari 8 ke terendahnya. Misalnya di sini 70 nih. Kok jadi kayak gini nih? Gara-gara kamu. Nah, kalian bisa ngikutin si apa namanya? Si jalannya nih. Terus ini sketch. Nah, ini untuk yang daerah DT yang baru digambar ini. Emang boleh bang nggak nempel jalan gitu bang? Boleh lah. Kok gitu bang? Bakal nanti buat si daerah si jalan yang ini di bawahnya, yang di sini. Kelihatan nggak kursornya warna hitam? Kelihatan, Bang. Nah, nanti airnya bakal ngalir ke sini. Terus gambar lagi misalkan di bagian sini ini 8064. Jelek kali lagi jalannya. Ntar ya guys. Misal nih kayak di sini juga nih. Tapi ini harusnya saling ini ya DTA-nya saling gimana ya dibilangnya? Saling berhubungan. Iya, berkesinambungan. Oh iya. Jadi kayak cinta kita nih, misal nih, tunggu ya. Nih, ini cara buat ngapus sungai ya. Aku agak ini juga. ngapus sungai? Boleh. Kalau ngapus aja. Oh, boleh ngapus sungai ya, Bang?
Ya, yang penting asisten nggak tahu. Nih, buat buat ngapus sungai itu kalian ini klik kanan di sungai, klik atau di sungai kalian, terus start editing. Udah. Nah, karena kan sungai ini kadang nggak ada nama nih. Ya. Nah, kalau kalian mau munculin nama kayak tadi aja, kayak di label future, terus properties, hidupin namanya kan, nama BJ nih misal nih. Nah, ini kan bukan sungai utama nih, karena nggak ada namanya. Kalian Iya. hapus aja, delete. Nah, Buset. ini juga kalian delete. Nggak boleh ya, nggak Ini kalian delete. Dia yang penting kalian paham konsepnya aja udah. ngajarin kayak gitu kan ya. Nah, udah kalau udah kalian edit ke ini ke editor stop editing. Satu Nah, lagi udah mau. kan? Yes. Nah, terus ke DTA kita gambar DTA lagi. Udah habis itu. Bang, kalau udah pencet DTA Nah. di kiri ini tapi nggak muncul di create future-nya, itu gimana ya? Oh, nah kalau misalnya nggak muncul kan, misalnya Ya. kita udah klik di editor nih, coba. Nah, kita udah klik kanan, terus edit feature, start editing. Iya. Nah, kan nggak muncul nih sebelah Nah, kanannya. itu pencet. Nih, kalian klik yang pojok ini, kelihatan nggak? Oh iya, kelihatan bang. Nah, kalian klik. Nah, muncul kan Oh, oke bang. create feature-nya. Nah, kalian tinggal klik DTA-nya. Oke bang. Nah, terus buat gambar DTA-nya lagi. Kayak ini, misalnya di 92 nih kan. 92, kalian gambarnya ke, yang penting konturnya tetap turun ya. Kalau konturnya tetap turun, kalian bisa gambar DTA. Bisa langsung digas gitu ya bang? Ya. Atau enggak, ini aja lah contohnya. Sebenarnya. Ke kalau datang nama. Balik lah aku ya. Dingin ini. Kalau saya sakit. Lebih gampang aja ya. DTA sabar guys ya. Nah, misalnya nih panggilan DTA Itera nih, misal nih. Buset. DTA Itera. Keren banget sih Bang Fer. Nah, ini kan ada nih. Hilang deh. Sabar. Nih, misal nih, ini punya Itera nih kan. Kayak misal di sini nih, untuk daerah ini misal nih di GK2 nih. GK2, Laptek 1, Laptek OJT segala macamnya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan kan? Tes. Kelihatan bang. Kelihatan Kelihatan nggak, Tin? bang. Sorry bang, dimatiin. Mute. Kelihatan kan? Nah, terus kita mau gambar DTA-nya nih. Nge-lag bang. Pakai wifi aku. Nanti nge-lag, makin nge-lag. Pakai wifi mungkin. Nge-lag. Tell me right now, baby. Balik lamannya. Nanti tutorinnya. Aku juga belum paham. Beneran, ini udah ngantuk nih. Siapa yang ngerjain tadi Stelon? Enggak, Abbas. Oh ya? Iya. Kok nggak bisa sih, Tin? Punyamu? 4. Gambar aja segitiga. Coba. Nah, terus untuk yang DTA ini bakal ngalirnya ke jalan di sini. Kenapa, Tin? Bang,
Coba. boleh ulang nggak Bang? Tadi kami keluar. Oh, ini. Jaringannya jelek. Nah, nih kan ada nih counter 107 nih, Iya, Bang. 107, 106 segala macamnya kan. Hmm. Nah, ambil pokoknya DTA itu dari tertinggi ke terendah. Jadi ini kan ada nih dari 107 dia bakal turun ke bawah kan, 104 nih di bawah nih. Iya, Bang. Nah, air yang dari 107 ini bakal ngalir ke bawah ini. Nah, untuk daerah jalan yang di sini, mana ya? Nah, daerah jalan yang di sini di bawah ini Hmm. dapat airnya dari si segitiga kita ini. Oh. Iya, Tahu Bang. nggak konsep gitu? Paham. Nah, terus yang untuk jalan yang di sini, kelihatan kan kursor warna hitam? Kelihatan, Bang. Nah, untuk jalan yang di sini dapat airnya itu dari sini. Dari sini. Karena kan dari 107 nih, dia bakal ngalir ke depan kan, ke kanannya kan. Ke sini. Nah, itu. Terus lanjut. Misalnya nih 107. 107 ini kan masih bisa nih, dia bakal ngalir air ke sini kan, ke embung. Nah, bisa aja kalian langsung, tapi itu nggak dari DTA jalan, dia jadi DTA embung. Kalau dia langsung ngebuang ke embung. Gitu. Konsepnya kayak gitu kok. Sama semua. Nah, terus udah kalau kalian udah bikin DTA-nya, terus kalau kalian udah bikin DTA-nya, kalian bikin yang namanya nama, kasih nama di DTA-nya. Rapat kayak gitu ya. Nah, buat ngasih nama itu kalian klik kanan di DTA, Kan ini sendiri laporannya. terus open attribute table. Nah, terus kalian klik yang ini, table option, add file. Mengubah nama. Kasih di sini nama. Apa namanya DTA? Terus kalian pilih yang teks kalau untuk nama ya. Nah, terus kalau udah kalian klik di sini edit future, start editing. Nah kita kan nggak tahu nih yang fit 0, terus yang polygon 1, 2, 3 kan nggak tahu nih yang mana-mana. Nah, kalian bisa klik nih, misal nih, klik di yang ini, segitiga nih. Bagian sini. Kelihatan nggak bagian sini? Kelihatan, Bang. Nah, kalian klik. Nah, kalau yang kalian klik itu warna biru, berarti dia tandanya ini, kepunyaannya. Misal nih, kalian kasih aja nama. Klik 2 kali ya. Oke, Bang. Kasih DTA. Bebas nih, kalian pakai DTA 1, 2, 3, 4, 5, sampai 20 atau DTA 1 kanan. Nah, udah kan? Udah kalian kasih nama, terus yang kedua, semisal nih, kasih nama lagi DTA 2 kiri. Terus kalian kasih nama lagi nih di sini, misal nih DTA 2 kanan. Atau enggak, kalian kalau mau gampangnya kalian bisa langsung DTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20. Gak apa-apa. Tergantung asisten atau enggak, tergantung kalian di stop. Udah? Terus di sini misal nih, ini bagiannya yang ini. Nah, ini DTA 1 kiri. Nah, terus kalau udah stop editing, terus ini save, klik yes. Nah, buat munculin nama di DTA-nya ini sama kayak tadi, tinggal label feature, terus ke properties. Nah, di label ini kalian pilih yang nama. Oke. Nah, kan udah muncul nih. DTA 1 kanan, DTA 1 kiri, DTA 2 kiri, DTA 2 kanan. Nah, itu. Terus
nanti kalian bakal kalau udah masuk ke mana dulu ya? Oh, kita ngomong ngebentuk si Tizen-nya misalnya kan. Nah, ngebentuk Tizen itu kalian udah punya nih DTA. Kalian pindahin dulu dia ke KML. Kalian cari player itu KML. Udah? Nah, terus kalian klik yang layer to KML. Terus kalian pilih yang DTA. Nah, terus untuk output filenya itu kalian kasih nama DTA. Oke, Bang. Udah? Terus kalian klik OK aja. Nah, kalau udah OK di bawahnya ini, kalian ke Google Earth. Ada nggak Google Earth-nya? Terus, kalau udah di Google Earth, kalian masukin tadi yang penamaan DTA pakai KMZ. Bang, itu Google Earth-nya itu dari mana ya? Aku belum ada soalnya. Oh, kok belum ada? Belum ada. Nah, kalau belum ada, kalian download Google Earth Pro. Itu untuk buat citizen kan, Bang? Ya, jadi kan kalian nih nggak tahu nih di daerah kalian ini nanti itu ada pos hujan apa aja. Kalian kan nggak tahu. Iya, Bang. Nah, jadi untuk mengecek si pos hujan ini dari Google Earth Pro. Oh iya, pernah dikasih tahu sih, Bu. Pernah ingat sih, Bang. Nah, kalian buka Google Earth Pro, dia tadi di misalnya nih yang ini aja nggak apa nih. Google Earth. Nah ini Google Earth. Gini. Terus ke Google Earth. Nih, terus tak lupa lagi. Download. Nah, kalian pilih yang sabar ya, lupa lagi gimana. Full visi. Nah, nih kalian klik yang ini Earth version, terus pilih yang nih Google Earth Pro on desktop. Nah, tinggal kalian klik ini aja, download Google Earth Pro. Oke, Bang. Cep and download aja. Nah, dia bakal ngedownload nanti di sini. Baru tinggal open aja terus yes gitu. Nah, udah. Nah, kalian masukin nih DTA tadi yang udah kita ambil dari si ArcGIS. Dari ArcGIS tadi kan udah kita convert kan dia dari layer to KML. Nah, kita masukin ke ArcGIS nih. Ke ArcGIS, ke Google Earth. Di drag aja dia nggak apa-apa. Oke, Bang. Nah, udah di drag. Nah, kan dapat nih DTA kita di bagian di sini kan. Iya, Bang. Misalnya DTA-nya di sini nih. Terus kalian masukin, sebelum itu kalian ubah dulu ke perangkat, terus ke pilihan, atau kalau di bahasa Inggrisnya tools kalau nggak salah tools, terus kalian pilih yang ini Universal Transfer Mercator atau UTM. Iya, Bang. Nah, udah, terus kalian udah klik itu, baru pilih yang ini warna kuning ini. Nah, penanda nih. Nah, nanti
di data tubes itu kan ada itu pos hujan kan. Iya ada bang. Nah, di data pos hujan itu kalian cari koordinatnya, masukinlah ini koordinat itu ke sini. Ada nggak data tubesnya? Coba kirim, Tin. Ada bang. Coba kirim. Martin. Halo Martin. Astagfirullahaladzim, banyak Oh kali my orang-orang. god. Silakan. Dek, udah gimana kehidupanmu di Lampung, Dek? Baik kak. Ih kok rame di situ Tanggal orang kakak. Iya. Cair Ini lah sama sama-sama ya kan. Dek, ku udah semester 5 sih kau. Jangan cuma dari Tera itu, Dek. Iya kak. Apa tadi bang itu? Data project. Data ini pos hujan. Hujan. Ada nggak salah satu aja? Aduh, kebuka. Aduh, untung langsung di close. Gimana ya? Itu biasanya di data project base learning atau Iya, project based learning. Anjir. terus di data curah hujan atau data tugas bang? Data curah hujan. Coba data curah hujan. Oke bang. Apa aku kirim linknya aja ya bang? Soalnya nge-lag. Nggak apa-apa, kirim link aja Iya bang. ke aku lah. Buat ngasih contoh satu aja pos hujannya. Udah bang. Belum terkirim. Datang mana. Mana nulis? Jadinya itu kebagian aja. Dek, kamu nggak insecure sama Bang Gilead, Dek? Dek, Apa sih? Oh, udah mani. Insecure kenapa, Mil? Iya kok bisa ya? Dia pulang sama ini, Mil. Ya, sekarang nih data PA hujan nih misalkan kan. Aduh, yang kecil ada nggak sih? Berapa? Oh ini aja. Data curah hujan. Main. Sabar ya. Tahun SMA. Mau nggak Tin buat DT-nya tadi? Paham bang. Harus dapat nih outputnya. Anjir. siup. Siapa sih asisten kalian? Bang, itu kan abang tadi narik garisnya misalnya dari 80 langsung ke 60 tuh kan tadi. Ngapa nggak buat kayak segitiga kecil-kecil dari 80 ke 70 ke 60 ke 75? Oh, mau lama apa mau cepetin? Oh, bisa gitu ya bang. Tapi nanti Bisa. untuk dapat di 20-nya kan harus gede-gede atau gimana? Enggak apa-apa. Kok langsung, yang penting dia si konturnya itu tetap turun, dia mau langsung lompat dari 92 ke 60 juga nggak masalah. Oh. Cuman kan terkadang nggak apa-apa juga deh kalau nabrak pemukiman nanti dia kena di perhitungan. Iya bang. Yang penting DTA ini jelas dia nurun ke bawah. Oh, airnya bakal ngalir ke sini, dia si drainase di sini nanti di bagian sini dapat airnya dari atas sini. Kayak gitu aja, yang penting paham konsepnya. Soalnya punya aku banyak pemukiman. Nah, dia nanti paling kena di perhitungan, ntar ada nggak ribet-ribet kali lah. Ya, bisa ngerus gitu ya. Data curah hujan.
Pilih lah. Kurang maksud ya. Coba. Nih. Oh, ternyata untuk apanya? Ini tim sabar ya. Nah, kalian cek kan untuk buat masukin ke Google Earth tadi, masukin yang koordinat yang ini. Ini kan dia make bujur apa? Nah, kalian ubah aja lagi dia. Jangan pakai UTM berarti. Dan pakai yang derajat menit detik. Tunggu semua. Nah, atau enggak kayak ini kan, bentukan gini. Kurangin 10. Nasi padangku. Terus Sisa kalian 10 copy aku. dari sini, Ctrl C aja nggak apa. Wartegku. Nggak tahu lu Mil, sabar gila. Orang lagi orang bahas duit. Nah, kalian masukin kan. Terus Restatku berapa Pak? yang BT-nya juga kalian masukin. Pemilu orang lagi nutur loh. Nah, terus kasih namanya misal nih R03 Fajar Bulan biar kalian tahu nih. Kan sisa dan aku kan di kampus 10.000. Nah, misal nih di sini ya Fajar Bulannya kan. 10.000. Terus Berarti sisa misal nih sama kalian masukin juga di ini. Nah, spot yang terakhir makan siang kemarin 12.000. Nah, nanti misal nih kalian masukin lah kan. 13. Misalnya pos hujannya di sini. Misalnya 12 ditambah sampo 5.000 ditambah habis sampo PH habis sampo PH 002 10. 15 terus ya. misal di sini PH-nya lagi di sini ada nih PH Jadi 21 PH 021. Nah, misal nih udah ada nih kan 3 pos hujan nih. Iya, Bang. Kelihatan nggak? Kelihatan. Tadi 13. Nih misal nih udah masuk kan pos hujan nih. Kalian ke Excel, buka Excel. 3,5 3,5 utangku 28 kan. Kalian pilih yang baru aja. Nah, udah kalian udah masukin ini, kalian kasih di sini keterangan X sama Y. Itu Fernando utangku 28 kan. Ini lagi fokus lu. Sini nama. Nah, ada nama, ada X, ada Y kan. Terus kalian masukin nih pos hujannya di yang tadi yang ketiga ini kan. Oh, tapi sebelum kalian masukin kan tadi awalnya kita pakainya yang ini kan, yang derajat menit detik kan. Iya, Bang. Nah, kalian ganti ke UTM karena di atas kebacanya UTM. Gimana, Bang? Oh, universal. Nah, ganti ke UTM dia. Udah? Nah, udah kalian ganti, kalian ngambil koordinat dari si pos hujan ini tadi. Dengan cara kalian klik kanan aja nih, misal di PH021 kan. Kalian klik kanan aja, properti. Nah, ini kalian copy. Timuran itu untuk X, terus yang utaraan itu Y. Nah, terus kasih PH021 di namanya. Udah? Kalau kecepatan kasih tahu ya. Oke, Bang. Nah, terus di sini juga di pos hujan 020. Kalian kasih juga nih PH020. Nah, X-nya kasih yang ini, yang atas. Terus Y-nya yang bawah. Untuk yang Udah, zona yang terus 48 meter itu enggak ini, Bang, enggak perlu. enggak, karena dia emang udah bawaan dari sininya. Oke, Bang. Nah, masukin lagi yang satu lagi. Nah, kalau kalian semisal nih ada 4 kan, misalnya dekat sama si DTA kalian ini, 4-4-nya kalian masukin ya. Oke, Nggak Bang. mau.
Nah, terus masukin nih R Gitu, Fajar Bulan. Masa iya, Fer? Terus gimana milih? Iya, Fer. Nah, terus masukin lagi yang utaranya di I. Nah, Iya. Emang itu tiga? udah? Tiga doang itu, Fer. Udah kalian ini terus kalian save. Save-nya tapi bentuk CSV ya. Kalian klik save as. Save as. Jangan cepat-cepat dong, Bang. Terus kalian save aja di tempat yang tadi yang sama kayak tempat harddisk kalian tadi. Apa Mil? Mau tidur. Yortir kok tidur. Nah, kalian kasih aja pos hujan namanya. Pos hujan. Terus save as type-nya ini kalian ganti jadi ini CSV, delimate. Jangan CSV yang lain ya. CSV, delimate. Nah, itu. Udah? Nah, udah kalian save. Kalian klik save. Nah, terus di ArcGIS. Nah, ini kan udah masuk nih ke ArcGIS. Nah, di ArcGIS itu kalian nih yang ini kelihatan gak nih? Add data nih. Kelihatan, Bang. Nah, kalian klik add data, terus kalian pilih pos hujan yang bentuk CSV tadi. Udah? Udah, Bang. Nah, kalian add. Nah, kan muncul dia nih di sini nih. Iya, Bang. Di ini table of content yang muncul. Kalian klik kanan pos hujannya, display XY data. Udah? Terus kalian pilih yang edit, terus kalian pilih WG19 UTM John 48S. Terus kalian oke kan aja. Nah, terus Di rumah lo nggak ada wifi? nah, ini kan udah ada nih. Iya, Bang. Udah ada kan untuk titik-titik pos hujannya. Nah, terus kalian ke sini kalau nggak salah namanya Thyssen. Nah, kalian udah punya nih titik-titik pos hujannya kan? Kalian cari Thyssen. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bang. Thyssen. Supaya. Nah, terus input future-nya kalian klik yang pos hujan CSV event. Udah, terus kalian yang outputnya ini kalian klik yang browser ini, terus kalian kasih di nama Thyssen.shp. Udah? Udah, Bang. Kalau udah kalian tinggal klik OK aja. Sebentar. Gagal Thyssen-nya. Kamu kesini. Siapa? Apa sih? Udah. Udah dicek. Iya. Aku mau kencing lah, tapi tadi ada di kamar mandi. Mas kalau aku nunggu. Udah kok ke kamar mandi. Iya. Kamu pikir dulu kan?
Nah, terus tadi kan agak gagal nih, kelupaan ternyata. Terus kan ini kan kalian udah punya nih, udah kita ini kan tadi si display isi data, terus kita ke pos hujan. Ini nanti bakal berubah jadi kayak pos hujan CSV event kan. Terus kalian klik kanan, terus ke data, terus ke ekspor data. Udah kalian ekspor data, terus kalian kasih di sini namanya pos hujan. Terus save, terus oke aja. Terus yes. Nah, kan berubah nih. Kalian ubah bentuknya aja. Udah ada pos hujan ini. Kalian create design polygon. Kalian masukin yang pos hujan yang udah kita buat tadi. Terus kalian kasih namanya di sini design. Nah, udah kalian masukin, terus kalian klik OK. Nah, kan udah ngebentuk nih 3. Desainnya kayak gini nih, kalau desain. Nah, terus kalian ubah dia jadi hollow aja nggak apa-apa. Terus kalian hidupin label future-nya di yang pos hujannya kalian hidupin label future, kasih nama. Nah, kan ada nih pos hujan 021, pos hujan 020, pos sama R 203. Nah, jadi DTA kita kan cuma masuk ke pos hujan si R 002 ini kan, Fajar bulan ini kan. Iya, Bang. Nah, kalau kalian cuman masuk DTA kalian ini cuman masuk di satu pos hujan ini, berarti kalian nanti di perhitungannya gak usah pakai Tizen, langsung aja cari curah hujan maksimumnya. Oh, Paham nggak sampai situ? paham, Bang. Nah, tapi kalau semisal nih, nah Tizen ini sebenarnya bisa diubah-ubah juga, tapi jangan diubah sih. Jadi semisal nih, Tizen pos hujan DTA kalian kena ke 2 pos hujan ini. Kayak misal nih kayak gini. Misal nah, terus nah, misal nih, kan pos hujannya jadi masuk nih kan. Ya, Tizennya jadi masuk nih, DTA-nya jadi make 2 pos hujan. Si R sekian sama si PA sekian kan. Nah, itu baru masuk kalian ke aljabar. Kalau nggak aljabar, Tizen. Kayak gitu. Tahu nggak buat ngambil Tizennya? Apa, Bang? Paham nggak sampai sini? Paham, Bang. Nah, ya udah, kalian kalau udah nyampe ke Tizen ini udah bisa masuk ke Excel perhitungannya. Oh. Oke, Bang, oke. Itu. Ada lagi nggak mau ditanya? Cukup, Bang. DT tadi ngecun nggak? Ngecun, Bang. Berarti kita buat. Ngecun kan? Iya. Berarti yang Abang buat DTA itu yang barusan itu baru 3 doang atau Sama dengan CIA. Nah, si C ini namanya koefisien tata guna lahan. Nah, C itu dia ada C komposit namanya.
C komposit ada nggak ya Excelnya saudara? Tengok ya. Laptopnya lambat. Si password hidrologi Kita balik jam 1. nggak ada deh. Saudara. Bebas. Ngerjain punya mau aja dulu. Pakai laptop tapi sini buka ininya, ikotannya. Bebas. Tidak gitu, tidak berniaga. Nah, nah ini kan aku cuma pakai satu dapatnya. Masuk nggak suaranya? Masuk kan ya? Masuk. Jadi dapatnya cuma satu pos hujan kan, pH 016 doang nih. Jadi dicari dari si curah hujan ini, dia curah hujan maksimumnya di berapa sama di tanggal berapa. Baru masuklah ke unfrag Dia kayak 10 Ricky tahun kemarin. kayak Iya, 10 Rekit. tahun. Iya, 10 tahun. Masuklah ke unfrag ke uji G-square, uji Smirnov gitu-gitu kan. Tahu lah kan, udah tahu kan. Terus sampai ke dapat intensitas. Nah, di intensitas itu kan rumus intensitas kan R24 dibagi 24 kali sama 24 dibagi P maka 2/3 kan. Nah, kalau di intensitas di drainase itu ada namanya TC. TC itu waktu konsentrasi hujan. Durasi hujan sampai ke mana dibilangnya? Jadi dari si kontur tertinggi ke terendah itu kan dia punya waktu itu buat mengalir. Iya. Nah, itulah kita cari pakai rumus yang namanya rumus TC Kirpitz. Nah, rumusnya ini. Yang hijau ini, TC sama dengan 0,87 dikali L. L itu panjang lintasan. Nah, L itu kalian ambil dari si panjang saluran ininya. Dari panjang dari sini nanti. Misalnya nih kayak DTA yang ini, DTA 2 kiri nih, kan sepanjang jalan ini kan nanti dia. Iya. Nah, kalau nggak salah panjang itu yang diambil atau enggak panjang dari si kontur tertinggi ke terendahnya itu yang diambil panjangnya. Nah, terus dapatlah. Nah, untuk kemiringan itu ada rumusnya juga sini, kalian tinggal ikutin aja lah. Nah, dapatlah intensitas. Nah, di debit itu kan rumusnya kan nih. Kan itu 0,278 dikali C dikali I dikali A. 0,278 ini dia ketentuan. Ini dia ketentuan buat faktor pengali konversi satuan. Nah, kalau 0,278 ini untuk dia luas daerahnya pakai kilometer pangkat 2. Nah, ada dia lagi 0,00278 untuk luasan daerahnya itu pakai satuan hektar. Nah, terus di C ini koefisien aliran permukaan itu dilihat dari si tata guna lahan kalian di ArcGIS. Nah, kan di ArcGIS ini kan kadang nggak kita masukin nih pemukiman, terus ada faktor jalan, terus ada mungkin faktor sawah dan segala macamnya kan. Iya. Jadi nanti kalian bakal nyari luasan dari si pemukiman berapa, terus kalau misal dia ada sawah, sawahnya itu luasannya berapa, terus dia misalnya kalau ada agri kebun, dia itu agri kebunnya luasannya berapa, terus dikalikan sama si koefisien dari si pemukiman. Pemukiman sendiri punya koefisien sendiri. Terus jalan juga punya koefisien
nilai koefisiennya tersendiri. Sawah juga begitu juga agri kebun. Itu dilihat dari tabel ini. Ketetapan. Itu nggak tabel. Iya, kalian bisa cari aja di ini di Google. Cari aja tabel ketetapan koefisien pengaliran. Oke bang. Nah, kalau misal dia sawah-sawah dia pakai nih 0,015. Kalau untuk daerah pemukiman dia pakai 0,7. Kayak gitu. Oke bang. Nah, nanti C itu kalian jumlahin. Adalah dia namanya C komposit. C komposit itu penjumlahan dari si pemukiman yang ada. Dari si pemukiman yang ada. Dari tata guna lahan yang ada pada di DTA itu. Tapi kayaknya kejauhan sih kalian. Ya udah gak apa-apa lah. Nanti kalau apa tanya-tanya lagi gak apa-apa. Nah, terus itu untuk C komposit. Nanti kalian bakal nyari luasan si DTA juga. Nah, ini luasan DTA. Terus kalian nyari luasan si pemukiman. Terus nanti dikalikan sama koefisien si pemukiman. Itulah, nanti dapatlah debitnya kan. Debit rencana nih. Baru nanti masuk ke hidrolikanya belakangan lah. Jadi kalian ya udah PR kalian itu kalian bikin argisnya aja dulu Oke bang. sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Cukup bang. Apa Cas? Yolanda mau nanya itu bang kayaknya bang. Apa ketiduran dia itu? Apa Pak? Bangun Yol. Yol bangun Yol. Nggak ada bang. Emang nggak satu tempat kalian? Enggak bang beda. Dia nggak mau kesini. Dia di kosan bang. Oh, Besok dia ini. Udah. Praktikum dapur sama. Mektan dia besok. oh praktikum besok. Ya. Ya paling itulah. Yang penting kalian udah punya. Kalau udah sampai DTA, udah aman sih. Oke bang. Makasih banyak ya bang. Yuk. Bener nggak ada yang mau ditanya? Nggak ada sih bang. Cukup sih bang. Mungkin kalau Mau nanya lagi nanti dari WA Iya. aja bang. Oh ya udah. dikabari Oh, lagi. Oke. Ya, makasih banyak ya bang. Makasih Yo. Fer. Selamat malam bang. Halo. Semangat. Ya Ya, bang. Bang. Record. Iya, Cuk. Berapa menit? Cai? 2 jam kali 3 jam.